Welcome to our channel. Kalian tahu kan Mongolia? Ya, bangsa yang pernah begitu ditakuti sampai-sampai disebut sebagai kekaisaran terbesar nomor 2 setelah kerajaan Inggris Raya. Sebagai negara bekas kekaisaran yang ditakuti, Mongolia ternyata punya sisi lain yang menarik untuk dibincangkan. Karena itu, Data Fakta sudah menyiapkannya khusus buat kamu. Simak dan tontonlah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah peradaban. Sebagian besar suku nomaden Asia Tengah sudah mendiami Mongolia dan Tiongkok daratan sejak zaman prasejarah. Salah satunya adalah bangsa Hun. Melansir mongolianembassy.us, sebagian besar dari orang-orang tersebut merupakan pengembara yang dari waktu ke waktu membentuk komunitas. Nah, komunitas itu kemudian bertransformasi menjadi Xiongnu, semacam kekaisaran nomaden yang disatukan oleh Modun Shanyu pada tahun 209 sebelum Masehi. Kekaisaran ini membentang melampaui perbatasan Mongolia modern, mengalahkan suku Yuezhi yang sebelumnya berkuasa pada abad kedua sebelum Masehi dan menjadi penguasa terkuat di stepa Asia Timur. Meski begitu, Patricia Buckley Avery dalam bukunya The Cambridge Illustrated History of China mengungkapkan, sebagian besar informasi tentang Xiongnu berasal dari sumber-sumber Tiongkok, sehingga nama-nama dan gelar Xiongnu yang diketahui saat ini merupakan transliterasi bahasa Tionghoa dari bahasa asli Xiongnu. Kekaisaran inilah yang nantinya menjadi cikal bakal bangsa Mongol dalam Imperium Mongolia, salah satu kekaisaran paling mengerikan di dunia. Berdiri karena penunggang kuda. Seusai peradaban Mongol mendominasi di stepa Asia Timur, kekaisaran ini justru tak berhenti. Masih bersumber dari laman mongolianembassy.us, semuanya bermula pada tahun 1206 ketika seorang prajurit berkuda bernama Temujin yang belakangan dikenal sebagai Genghis Khan mendirikan kekaisaran Mongol usai menyatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih. Siapa sangka kalau kekaisaran yang ia dirikan itu nantinya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Ya, komandan sekaligus ahli perang satu ini hadir mengubah peta kekuatan dunia. Ia memulai penaklukan di seluruh Eurasia dengan meluluh lantakan dinasti Xia Barat di Cina Utara dan kerajaan Khawarizmia di Persia. Pada puncaknya di abad ke-13 dan 14, wilayah kekaisaran Mongol terbentang dari Polandia saat ini di barat hingga semenanjung Korea di timur, serta dari Siberia di utara hingga semenanjung Arab dan Vietnam Selatan yang mencakup sekitar 33 juta kilometer persegi. Menurut sejarawan barat R.J. Rummel, diperkirakan sekitar 30 juta korban tewas di bawah pemerintahan kekaisaran Mongolia dan sekitar setengah jumlah populasi Tiongkok habis dalam 50 tahun pemerintahan Mongolia. Sistem pemerintahan. Penting diketahui, kekaisaran Mongolia dipimpin oleh Khagan atau Khan yang agung keturunan Genghis Khan secara turun-temurun. Namun setelah Genghis Khan wafat pada tahun 1227, kekaisaran Mongolia justru terbagi menjadi 4 entitas kekuasaan. Dinasti Yuan di Cina atau Tiongkok, dinasti Ilkhanate di Persia, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah, dan Golden Horde di Rusia. Menariknya, semua wilayah pembagian tersebut dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Pada abad ke-17, keempatnya bersatu kembali tetapi berada di bawah Tiongkok yang saat itu diperintah dinasti Qing. Pada tahun 1911, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaan dari dinasti Qing, namun tidak diakui oleh Tiongkok yang lalu memberinya hak otonomi. Lalu pada tahun 1921, atas bantuan Uni Soviet, Mongolia baru benar-benar merdeka dari Tiongkok. Seiring dengan itu, berdirilah pemerintahan komunis pertama di Asia bernama Republik Rakyat Mongolia pada tahun 1924. Setelah runtuhnya Soviet pada tahun 1990-an, revolusi Mongolia sukses mengubah Mongolia menjadi negara demokratis
setelah Partai Revolusioner Rakyat Mongolia atau MPRP mengalahkan Uni Demokratik atau DUC. Sekarang negara beribu kota Ulaanbaatar ini menganut sistem republik parlementer yang dimana kepala negaranya adalah presiden dan perdana menteri bertindak selaku kepala pemerintahan. Presiden Mongolia saat ini ialah Khalmagin Batulga sejak Juli 2017, sementara perdana menterinya Uhanagin Khurelshah menjabat sejak Oktober 2017. The Land of the Blue Sky. Bernama lengkap Republik Mongolia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Timur dengan luas wilayah 1,564 juta kilometer persegi. Kalau kita cek laman Encyclopedia Britannica, negara dengan penduduk 3,17 juta jiwa ini disebut sebagai negara yang letaknya di Asia Tengah Utara. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia di utara dan RRT di selatan. Di samping itu, tahukah kalian kalau Mongolia ini punya sebutan sebagai The Land of the Blue Sky atau negerinya langit biru? Dikutip laman World Atlas poin 4, julukan tersebut disebabkan lantaran langit Mongolia yang tetap dan bisa tidak berawan selama lebih dari 2-3 tahun. Dengan begitu, langit biru di sana terlihat sangat jelas hampir setiap hari. Gunung Bokkan yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO ini menjadi salah satu tempat untuk menikmati pemandangan langit biru tersebut. Bagaimana? Tertarik main-main di sana? Bangsa terbesar dan terkuat. Bukan hal aneh kalau bangsa Mongol masuk dalam deretan bangsa terbesar sekaligus terkuat di dunia. Ya, kalian pastinya tahu dong alasannya. Melansir laman Historia.id, kekuasaannya yang menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari 1 abad atau hanya sekitar 50 tahun menjadikan Kekaisaran Mongolia sebagai penakluk terbesar dalam sejarah. Pada abad ke-13 hingga 14, pencapaian tersebut dikenal sebagai Pax Mongolica atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Maurice Roseby, sejarawan dari King's College dan Columbia University, dalam Kubilai Khan The Life and Times tahun 1986 mengemukakan keberhasilan Mongol lebih dari sekadar menghubungkan Eropa dan Asia. Dikatakan mereka juga berperan dalam pemerintahan di banyak wilayah taklukannya. Sejarah mencatat invasi Mongol adalah salah satu yang paling mengubah dunia. Ya, kendati pemimpin terbesarnya Genghis Khan wafat pada tahun 1227, putra dan cucu-cucunya masih melanjutkan penaklukannya. Mereka diketahui menaklukkan sebagian besar wilayah yang kini menjadi Korea modern, Tiongkok, Rusia, Eropa Timur, Asia Tenggara, Persia, India, dan Timur Tengah. Hampir menaklukkan Jawa. Tahukah kalian kalau ternyata dalam sejarahnya bangsa Mongol pernah menginvasi Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Meski demikian, seperti dilansir Historia, peristiwa tersebut berakhir dengan kegagalan. Seperti diketahui, bangsa Mongol mengawali kedikdayaannya di Asia Tenggara setelah menaklukkan dinasti Goryeo di Korea pada medio 1260-an, meski pada akhirnya kalah dalam perang laut melawan Kekaisaran Jepang pada tahun 1270-an. Tapi ya, kekalahan itu tidak memengaruhi ekspansinya ke wilayah Asia Tenggara dengan menaklukkan Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand, serta tak ketinggalan Indonesia. Jack Bedford dalam bukunya Genghis Khan and the Making of the Modern World tahun 2004 menyebutkan, pada tahun 1293, Kubilai Khan, pemimpin Kekaisaran Mongolia sekaligus cucu Genghis Khan kala itu, mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20-30 ribu prajurit. Tujuannya jelas, memperluas wilayah kekuasaan sekaligus meminta Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari untuk mengakui kekuasaan Mongolia. Namun dengan taktik jitunya, Raden Wijaya berhasil mengusir bangsa Mongol dari tanah Jawa dan lalu mendirikan Kerajaan Majapahit. Ibu kota paling dingin di dunia. Kalau ditanya ibu kota negara mana yang paling dingin di dunia, jawabannya adalah Mongolia, yakni Ulaanbaatar. Melansir laman Detik,
Suhu kota yang juga biasa disebut Ulaanbaatar ini mencapai minus 30 derajat Celcius. YouTube saja bisa membeku di sini. Kabarnya suhu rata-rata di sana tak pernah lebih dari 20 derajat Celcius. Ya, itu pun pada siang hari. Malam harinya bisa turun ke angka 14 derajat Celcius. Dengan kata lain, angka barusan itu merupakan suhu pada musim panasnya, yang katanya sih berlangsung dari Mei hingga September. Begitu masuk musim dingin yang berlangsung Desember hingga Januari, rata-rata suhu di kota itu tembus minus 30 derajat Celcius. Nah, di 2 bulan itulah ibu kota Mongolia ini menjadi kota mati. Bagaimana tidak, penduduk kotanya yang sekitar 1 juta jiwa lebih memilih berdiam diri di rumah. Jalanan dipenuhi salju tebal, belum lagi angin bertiup membuat udara jadi semakin brrrr. Itulah tadi 9 fakta terkait Mongolia, salah satu bangsa penakluk yang tentu saja penting untuk diketahui. Bagaimana pendapatmu?